Selamat pagi, Saudara Lun. Bahagia sekali pagi ini kita kembali menggelar acara podcast Serambi. Kali ini mengambil tema menelisik calon anggota Komisi Informasi Aceh KIA bersama Kepala Dinas Kepala Dinas Kominsa Aceh, yaitu Pak Marwan Yusuf. Selamat pagi, Pak Marwan. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selain itu juga lupa saya katakan tadi, Pak Marwan selain Kepala Dinas juga sebagai Ketua Panitia Seleksi komisioner untuk Komisi Informasi Aceh. Selain Pak Marwan juga hadir Ibu Al-Fajri, anggota Panitia Seleksi. Selamat pagi, Bu Rehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, acara ini juga disiarkan oleh Serambi FM, kemudian juga siaran langsung melalui Facebook, Instagram, dan nantinya selain dengan Pak Marwan, kita juga bisa mengikuti interaktif bagi saudara yang nantinya ingin bergabung dengan acara ini. Silakan saja nanti menghubungi kami di 0651 367172 atau melalui WA 08 11 68 90 20. Pak Marwan, sebelum mungkin kita ke acara tanya jawab, mungkin ingin disampaikan dulu apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Kominsa Aceh. Apa pentingnya komisioner ini untuk posisi yang akan kita rekrut untuk periode 2020-2024 mendatang? Bagaimana kira-kira ini persiapan dan tujuan dari acara ini, Pak Marwan? Ya, terima kasih Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar radio Serambi FM yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama kita melihat kenapa harus kita pilih Komisi Informasi. Ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu setiap badan publik, setiap pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus memiliki komisi informasi. Kecuali yang pemerintah kabupaten kota itu disebut dapat membentuk komisi informasi. Artinya kalau dapat itu boleh dibentuk, boleh tidak, tergantung kepada kemampuan kabupaten kota masing-masing. Dalam hal ini mungkin kemampuan keuangan. Tapi untuk pemerintah provinsi ini boleh tidak. Kita harus merekrut komisi informasi. Apalagi komisi informasi yang sebelumnya itu sudah habis masa jabatannya pada nanti insya Allah pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Nah, komisi informasi adalah fungsinya diadukan oleh informasi kepada badan publik seperti misalnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, instansi, OPD, dinas, MN dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan badan publik. Nah, nomor 14 tahun 2008 publik ini Komisi Informasi Aceh atau KIA periode sebelumnya itu pada bulan Oktober tahun 2000. Untuk itu peraturan Komisi Informasi sebelum habis jabatan harus melakukan seleksi Komisi Informasi Aceh periode
2020 sampai 2020 itu sudah dibentuk panitianya, ditetapkan oleh Aceh yang ditandatangani oleh Bapak PLT Gubernur. Panitia seleksi ada 5 orang yang terdiri dari unsur akademisi 2 orang, kemudian dari pejabat eselon 2 1 orang, kemudian dari unsur Komisi Informasi Pusat 1 orang, kemudian dari unsur masyarakat 1 orang. Dan alhamdulillah ini sudah dibentuk dan sudah berjalan. Sebagai ketuanya merangkap anggota saya sendiri, kemudian wakil ketua merangkap anggota Bapak Afrizal Cutra dari akademisi, kemudian anggota mewakili dari unsur Komisi Informasi Pusat Pak Syahyan, kemudian satu lagi mewakili dari unsur akademisi Pak Hamdani M. Syam, kemudian mewakili unsur masyarakat adalah Ibu Rehal Fajri. Jadi kira-kira seperti itu yang sudah terbentuk. Kemudian kami sudah bekerja dan sudah melakukan penjaringan terhadap sedang melakukan penjaringan terhadap calon anggota Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024. Sudah kita sampaikan pengumuman di koran dan sudah ada yang mendaftar, sudah kita seleksi administrasi yang mendaftar 129 kalau saya nggak salah, yang memenuhi syarat administrasi 85 orang, kemudian sudah dites potensi akademi dan sudah kita dapatkan 30 orang yang berhasil lulus dari ranking 1 sampai dengan 30. Nah, sekarang adalah menuju tahapan selanjutnya. Salah satunya adalah pada saat ini kita ingin menerima masukan dari masyarakat tentang 30 orang calon anggota Komisi Informasi yang sudah lulus tes potensi. Inilah salah satu tujuan kita membuat acara seperti hari ini, seperti talk show, supaya masyarakat tahu dan bisa memberikan masukan kepada kami, kepada panitia tentang rekam jejak calon anggota Komisi Informasi Aceh yang 30 orang itu yang sudah lulus tes uji potensi. Gitu kira-kira Pak Bukari? Iya, Pak Marwan, ini kan 30 orang yang sudah ada sekarang di tangan panitia. Iya. Ini apakah memenuhi kualifikasi 3 atau memang itu perangkingan yang dilakukan oleh panitia? Hanya memang harus ada 30. Seperti apa? Itu perangkingan Pak. Jadi gini Pak, kita buat ujian tes tulis pada beberapa minggu yang lalu. Kami membuat pengembangan Google Form. Itu tidak melalui kertas, jadi langsung kita minta peserta untuk membawa laptop, kemudian kita kasih 100 soal pilihan, kemudian dijawab melalui online. Nah, begitu peserta selesai menjawab, maksimal 100 menit kita berikan waktu. Setelah itu para peserta sudah mengetahui dari 100 soal berapa yang mereka dapat. Nah, di situ sudah tahu, cuman peserta tidak tahu dia masuk ranking berapa, apakah masuk dalam ranking antara ranking 1 sampai 30 atau tidak. Nah, disitulah setelah itu kami akan melihat mana yang paling banyak nilainya, kemudian berurut sampai nomor 30. Nah, seandainya di nomor 30 itu ada nilai yang sama, maka kami akan melihat waktu, Pak. Misalnya waktu perbedaan menit sampai kepada detik. Siapa yang lebih cepat waktunya, itulah yang kami ambil di nomor yang 30-nya, Pak. Jadi pesertanya pun sudah tahu hasilnya, kemudian nanti kita umumkan. Mungkin saya rasa peserta sendiri sudah tahu ya, mungkin saya sampai di mana ini, misalnya
yang benarnya tidak sampai setengah. Mereka mungkin tidak yakin akan masuk 30 besar. Jadi kira-kira begitu, Pak. Baik, saya coba beralih ke Ibu Raihda. Apakah sudah mulai masuk dari masyarakat atau informasi mereka yang sudah lolos seleksi ini 30 orang, Bu Rea? Secara formal tertulis seperti yang kita mintakan itu belum banyak yang masuk, tapi secara lisan itu sudah ada beberapa yang masuk. Ini menjadikan menjadikan tolak ukur bagi kita bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses seleksi Komisi Informasi ini. Jadi kita berharap sejak tanggal kemarin sampai 14 Agustus nanti, ini tinggal menghitung hari lagi, Bapak dan Ibu pemirsa yang juga nanti menyaksikan talk show kita, kami berharap bisa segera menyampaikan saran dan masukannya terhadap calon-calon yang telah kita umumkan baik melalui media cetak dan elektronik terhadap 30 nama-nama yang sudah kita umumkan. Ini juga sudah kita umumkan di beberapa di website juga ada, website pemerintah Aceh dan juga di sosial media, sehingga masyarakat kita harapkan dapat berpartisipasi dalam proses seleksi ini. Ya, Bu Rehel, apakah masukan secara lisan bisa direkomendasi? Karena kan mungkin hanya Ibu saja yang tahu, anggota yang lain kan tidak tahu karena tidak dalam bentuk tulis tidak dalam bentuk dokumen. Ya, kita sharing ini dengan anggota panitia seleksi yang lain dan kita masih tetap menunggu dalam proses dokumen, yaitu tertulis. Karena ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah untuk menghindari hoax. Kita menghindari hoax dan juga menghindari fitnah. Seperti itu, Pak. Iya. Caranya seperti apa itu, Pak? Ibu, di cross seperti apa? Ya, kita akan melihat yang dikirimkan oleh masyarakat, baik melalui media, baik melalui email Pansel maupun nomor WA yang tercantum di situ. Kita akan memverifikasinya dengan mengecek dari sumber informasi yang kita lihat, dari dokumen yang sudah kita miliki juga. Iya. Oke, Bu Rehel, saya kembali ke Pak Marwan lagi. Ya, Pak Marwan, kayaknya yang lulus dari perempuan ini kayaknya sedikit, Pak ya. Kalau saya tidak salah, besar. Saya tidak melihat secara ini, kayaknya lebih dominan laki-laki. Lebih dominan. Memang ini komisi ini berat sehingga peminatnya dari perempuan tidak terlalu atau memang kayak jadi kalau memang dia nggak masuk meskipun perempuannya banyak ya mungkin minta maaf saja mungkin Pak Marwan karena memang tidak memiliki kualifikasi. Seperti apa sebetulnya? Begini Pak, jadi memang yang mendaftar kita lihat banyak laki-laki yang mendaftar ya. Dari 100 lebih itu didominasi oleh laki-laki. Tapi saya melihat yang lulus yang perempuan ini ada beberapa orang juga. Kalau yang ini yang saya terlihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang dari 30 itu. Nah, kalau kita buka seleksi secara terbuka, persaingan secara terbuka, itu kan siapa yang lebih bagus nilainya itu yang masuk dalam 30 besar, Pak. Jadi kita tidak membedakan, oh ini porsinya untuk perempuan, oh ini porsinya untuk laki-laki, karena itu secara terbuka. Jadi kebetulan yang mendaftar itu lebih dominan laki-laki dan sedikitnya perempuan. Sebenarnya perempuan yang mendaftar juga banyak, mungkin nggak cukup umur, mungkin dia masih di bawah 35 tahun. Kita kan hitung situ sampai ke hari juga kita hitung. Ada beberapa misalnya yang tidak cukup umur, persyaratan lainnya cukup, artinya dia kan minatnya kan besar juga, tapi karena umurnya nggak cukup, jadi secara administrasi tidak memenuhi persyaratan dan tidak boleh menuju ke tahap
tahapan selanjutnya mengikuti uji potensi. Nah, saya melihat di sini karena persentase yang mendaftar perempuannya lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, tentunya yang masuk 30 besar juga lebih sedikit. Tapi saya lihat dari 30 orang ini 5 orang ada ya, saya lihat di sini 5 orang yang saya nampak, saya pikir kan 6/6 1/5 dari 20%, itu kan saya pikir kalau kita bagi itu kan 6/6 ya, jadi 6/6 5/6 laki-laki 1/5 itu perempuan. Nah, mudah-mudahan yang kita harapkan yang perempuan itu bisa bersaing nanti tahapan-tahapan selanjutnya. Saya lihat ini ada suatu komitmen, suatu keinginan yang kuat dari perempuan. Mereka mendaftar dan alhamdulillah lumayan saya lihat yang masuk 30 besar, lumayan lulusnya Pak, dibandingkan dengan kita bandingkan persentase yang mendaftar antara perempuan dengan yang laki-laki Pak, gitu kira-kira Pak. Ya Pak. Berarti beda dengan KIP misalnya Pak, atau Bawaslu. Di sana kan harus ada keterwakilan perempuan begitu kira-kira. Kalau di sini tidak mesti Pak ya, kalau memang siapa yang memenuhi kualifikasi mungkin itu yang akan menjadi komisioner di Bambang. Kan ini ada beberapa tahap lagi kan? Oh ya. Ada beberapa tahap lagi, bisa jadi nanti yang beberapa orang yang sudah masuk 50 besar tergantung kepada nilainya, bisa jadi nanti mereka lulus semua. Bisa jadi nanti sebaliknya atau lulus sebagian. Jadi kira-kira begitu Pak.